dan peserta yang telah hadir pada webinar siang hari ini yang diselenggarakan oleh Link Up Karir. Saya ingin sapa dulu nih untuk teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, Kak. Sepertinya walaupun hari Sabtu, ya walaupun sepertinya hari Sabtu weekend, semangat teman-teman untuk mengikuti webinar hari ini sangat luar biasa ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, selama From Zero to Hero, Your Roadmap TPS LPDP Sukses. Kurang lebih 1 bulan lagi jadwal tes bakat matang dan webinar siang hari ini Skolastik LPDP intensif tentang Cara kamu maaf ada sedikit kesalahan. Jadi saya lanjut. Persiapan untuk menghadapi tes bakat skolastik. Yang pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tes bakat skolastik dan memberikan strategi, teknik, serta tips yang efektif untuk mengerjakan tes bakat skolastik. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan peraturan dan informasi untuk webinar kita siang hari ini. Next slide. Yang pertama, kami mohon agar semua peserta memastikan audio dalam mode mute selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilahkan. Yang kedua, jika ada pertanyaan, boleh langsung di drop kolom chat ya, atau menggunakan fitur raise hand saat Q&A berlangsung. Nanti penanya akan dipilih oleh moderator. Dan yang ketiga, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir agar mendapatkan sertifikat. Link presensi akan kami bagikan di akhir acara melalui chat Zoom. Yang keempat, kolom chat dapat digunakan untuk berkomunikasi, tetapi mohon untuk tidak mengirimkan pesan yang tidak relevan agar tidak mengganggu peserta lain. Dan yang terakhir, jika memungkinkan, kami mendorong peserta untuk mengaktifkan kamera agar webinar terasa lebih interaktif. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Kak Nindita Ayu Putri Nindya selaku founder dari Link Up Karir. Kepada Kak Nindi dipersilahkan. baik. Terima kasih Anin untuk arahannya. Suaraku terdengar dengan jelas nggak, Anin? Terdengar, Kak? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar TBS dalam program linkupkarir.id yang berkaitan dengan scholarship. Saya Nindita selaku founder merasa sangat senang dan bangga bisa menghadirkan sesi ini sebagai bagian dari komitmen kami dalam membantu scholarship hunters untuk mencapai goals-nya dari program beasiswa LPDP. Nah, selanjutnya webinar ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam terkait dengan tips trik dan juga strategi menghadapi tes TBS yang pastinya nanti akan sangat relevan untuk teman-teman scholarship hunters di mana nanti step selanjutnya teman-teman juga kan kemarin sudah pengumuman ya administrasi. Selamat untuk teman-teman yang sudah lolos ke tahap selanjutnya. Dan next-nya adalah TBS. Diharapkan teman-teman bisa menyimak materi yang apa yang disediakan oleh narasumber kita. Saat ini juga sudah ada kalian selaku narasumber yang luar biasa. Kalian merupakan salah satu mentor dari Link Up Career.id, merupakan award di LPDP yang saat ini berkuliah di Universitas Indonesia, yang mana kalian nantinya siap untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta strategi yang dapat membantu teman-teman untuk berkembang dan juga menghadapi tes TBS nantinya. Nah, dari aku segitu aja mungkin. Semoga acaranya dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan juga tanpa berlama-lama, mari kita mulai acaranya. Selamat mengikuti webinar dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam persiapan TBS-nya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nindya atas sambutannya. Oke teman-teman, sudah saatnya kita masuk pada acara inti kita siang hari ini. Sebelum itu kita sapa dulu ya narasumber kita pada siang hari ini. Halo Kak Lian, apa kalian sudah bersama kita? Halo, halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana Kak kabarnya hari ini? Ya, halo Kak Kanin, baik Kak. Oke, kalian sebelumnya saya izin untuk memberikan sedikit informasi tentang kakak ke teman-teman yang ada di Zoom ini ya Kak. Iya, Oke. silakan. Ya, jadi saat ini kalian sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia jurusan Teknik Kimia dan juga merupakan seorang penerima beasiswa LPDP tahun 2024. Selain akademik, kalian juga memiliki pengalaman non-akademik seperti menjadi salah satu mentor di mentoring session esai LPDP Bat 1 di Link Up Career. Kemudian beberapa kali kalian juga menjadi asisten laboratorium, serta kalian juga pernah magang di salah satu instansi pemerintah nih, yaitu pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral di Makassar sebagai analisis laboratorium. Pengalaman yang luar biasa ya teman-teman. Oke, baiklah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita masuk ke sesi materi dari Kak Lian ya. Kepada Kak Lian, dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, saya izin share screen materi hari ini. Ini kalau eh, kendala jaringan karena cuaca di sekarang ini lagi enggak. Siangnya udah kelihatan nggak? Kelihatan sudah layarnya. Oke, saya share screen dulu ya. Jadi untuk sesi saat ini itu kita akan webinar mengenai seleksi bakat skolastik. Nah, sebenarnya itu apa sih seleksi bakat skolastik itu? Jadi seleksi bakat skolastik itu adalah tahap kedua yang akan diujikan untuk menjadi awardee LPDP. Nah, di mana tahap satu sebelumnya itu adalah tahap seleksi administrasi. Nah, bagi jalur yang mengambil non LOA, berarti ada tahap kedua nih yang harus dilalui yaitu tahap seleksi skala sekolah bakat skolastik di mana tahap itu nah TBS itu sendiri itu ada dua nanti yang akan diujikan. Yang pertama TBS. TBS itu tes bakat skolastik. Nah, jumlah soalnya itu ada 60 butir soal dalam waktu pengerjaan selama 90 menit. Jadi untuk sistematika atau rules dari eh, seleksi bakat kelas itu sendiri. Jadi kalau soalnya kita itu menjawab benar, berarti nanti kita dapat poin atau skor itu plus 5. Salah jika kita menjawab salah ataupun kita mengisikan blank pada jawaban kita itu tidak akan melakukan sistem minus ataupun nanti nilainya tetap nol gitu. Nah, jadi SBS itu terbagi dua. Ada TBS dan ada juga nanti SJT. SJT itu Situational Judgment Test. Jadi mirip-mirip dengan kalau ada teman-teman yang sudah pernah melakukan tes kepribadian gitu, itu kurang lebih seperti sama nih terkait Situational Judgment Test-nya atau SJT-nya. Nah, nanti setelah mengerjakan tes TBS itu nanti di sesi selanjutnya itu di setelah 90 menit nanti ada sesi selanjutnya itu 40 butir soal yang akan dikerjakan yaitu soal SJT selama 45 menit. Nah, di mana SJT itu sendiri itu akan mengukur kemampuan penilaian terhadap suatu situasi. Misalkan kita dikasih eh, problem terus nanti ada opsi-opsi bagaimana kita solve problem itu. Jadi nanti pihak LPDP sendiri yang akan mengukur terkait situational judgment test yang akan diberikan dari problem yang ada gitu. Nah, selanjutnya eh, oke. Nah, tadi kita ke TBS dulu. TBS itu apa-apa saja sih yang akan diujikan. Nah,
Yang pertama ada penalaran verbal. Penalaran verbal ini kurang lebih seperti pengerjaan TPA ya. Jadi jumlah soalnya itu ada 23 soal di penalaran verbal. Nanti pengerjaan waktunya itu selama 30 menit. Nah, jadi kalau misalkan kita breakdown, berarti pengerjaan satu soal itu kurang lebih 78 detik. Jadi itu uh, pengerjaannya. Jadi selanjutnya itu penilaian kuantitatif. Jadi nanti ada 3 sesi pada saat kita mengerjakan tes bakat skolastik. Nah, sesi pertama itu di 30 menit pertama. Berarti 30 menit pertama kita mengerjakan soal 23 soal. Nah, setelah sesi penalaran verbal berakhir, nanti lanjut lagi di penalaran kuantitatif. Nah, penalaran kuantitatif ini jumlah soalnya ada 25. Pengerjaannya kurang lebih 40 menit. Nah, jadi kalau kita hitung nih, pengerjaan setiap soalnya itu ada sekitar 96 detik. Jadi satu soal ada 96 detik untuk pengerjaan tes penilaian kuantitatifnya. Nah, terus untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini itu ada 12 soal dalam 20 menit. Jadi untuk satu soal itu bisa kita mengerjakan sekitar 100 detik. Jadi ini untuk soal pemecahan masalah nanti itu wacana, ada wacana diberikan, ada sekitar 4 sampai 5 2 sampai 3 wacana yang diberikan atau problems lah, bisa dibilang problems. Nah, di setiap wacana itu terdapat 4 sampai 5 soal yang diberikan. Jadi nanti pengerjaan soalnya itu secara simultan gitu. Jadi ada korelasi antara di 4 sampai 5 soal itu untuk satu wacana seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini untuk penalaran verbal. Nah, penalaran verbal itu apa-apa saja. Nah, untuk penalaran verbal itu ada analogi, ada penalaran analogi, sama penalaran analitis. Jadi untuk breakdownnya setiap masing-masing nanti di tes bakat skolastik itu uh, seperti ini. Jadi untuk soal analogi ada 8 soal nanti yang bisa saja akan muncul di TBS pada batch pertama. Penalaran logis itu ada 8 soal dan penalaran analitis itu ada 7 soal seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh soal analogi. Jadi contoh soal analogi itu kita tips mengerjakan soal-soal seperti ini karena kan tadi waktunya itu sekitar dalam satu soal itu pengerjaannya cuma beberapa detik itu. Nah, ini tipsnya adalah kita cari kata-kata kunci atau keywords terkait apa sih keterkaitan dari kata yang yang diberikan di soal itu. Misalkan ini kunci titik dua pintu. Nah, opsinya ada A, B, C, D, E. Nah, kalau kita lihat ini untuk soalnya itu kita cari nih apa sih keterkaitan? Oh, ternyata itu kunci itu ada keywords-nya atau kata yang digunakan itu kunci itu digunakan untuk membuka pintu. Nah, makanya jawabannya itu dipakai. Jadi jawabannya adalah opsi E, sapu digunakan untuk membersih lantai. Itu adalah salah satu contoh soal analogi ya. Oke, ini adalah salah satu contoh penalaran analitis. Jadi penalaran analitis itu kurang lebih tadi ada 8 soal. Nah, di 8 soal itu nanti di breakdown untuk penalaran analitisnya. Jadi seperti ada premis-premis gitu yang diberikan di setiap soalnya nanti. Ini salah satu contohnya. Jika semua burung dapat terbang, beberapa hewan yang terbang adalah burung. Maka dapat disimpulkan bahwa kalau kita lihat berarti nanti kita pelajari teori terkait penalaran analitis yang materi jika maka atau penarikan kesimpulan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat itu nanti jawabannya adalah B. Beberapa hewan yang terbang adalah burung. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini untuk penalaran kuantitas, penalaran analitis. Penalaran analitis. Tadi ini yang penalaran logis. Ini mohon maaf, ini penalaran logis. Terus yang ini penalaran analitis. Jadi penalaran analitis itu ada satu soal yang runut gitu untuk pengerjaannya. Nah, ini salah satu contohnya. Ada 5 orang karyawan di sebuah perusahaan, Ali, Budi, Chandra, Dian, dan Erik. Nah, itu ada informasi yang diberikan. Jadi informasi itu adalah yang kita soal itu yang akan diikuti gitu input dari terkait informasinya.
Nah, jadi informasi tersebut, urutan pekerja karyawan dari yang pertama hingga yang terakhir adalah, nah, kalau misalkan kita lihat, berarti kita ikuti dari poin informasi satu 2 dan 3 gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, itu nanti didapatkan bahwa urutan yang pertama adalah Ali, urutan kedua Budi, Dian, Chandra, dan Erik. Nah, oke. Nah, ini mungkin teman-teman bisa eh, coba latihan dulu deh kali ya. Kita langsung latihan soal dulu. Nanti kalau misalkan ini coba di kolom chat aja nanti menjawabnya seperti. Tadi kan ada kayak kasih beberapa detik doang gitu untuk pengerjaannya ya. Oke, oke, silakan teman-teman Ya, langsung komen teman-teman boleh kolom chat dijawab. aja ya. Hmm. Oke, oke, waktunya habis ya. Jadi hutan titik dua deforestasi. Jadi jawabannya adalah A, laut titik dua polusi. Jadi ada keterkaitan bahwa polusi itu dapat merusak laut seperti halnya deforestasi itu akan merusak hutan gitu. Jadi kita cari korelasi atau kata yang um, menghubungkan di kedua kata yang diberikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, coba. Yes. Ada berapa detik lagi? Ya, teman-teman boleh dijawab dan tulis jawabannya di kolom komentar biar bisa sama-sama kita bahas, teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Beberapa mahasiswa di jurusan A adalah mahasiswa dengan latar belakang. Jadi tips pengerjaannya untuk soal-soal logis seperti ini adalah ini. Kita kalau misalkan untuk penerapan logis itu kan tinggal cari. Ini kan kalau ada kata-kata semua dan ada kata-kata beberapa di premis kedua, berarti kita eliminasi yang semua. Ah, selanjutnya ada dua nih, antara Bravo sama Delta. Jadi kita lihat lagi di premisnya. Premisnya dibilang apa sih? Nah, ternyata premisnya dibilang mahasiswa di jurusan A memiliki latar belakang teknik. Terus mahasiswa di jurusan A adalah mahasiswa dengan latar belakang elektronika. Berarti kita gabung nih. Berarti yang gabung setelah itu. Itu untuk cara mengerjakan soal-soal penerapan logis seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, Oke, lanjut teman-teman boleh ditulis lagi di kolom chat apa jawabannya sambil menunggu. Kayaknya bukan. Terserah. Belum ngomong. Itu jenis sarap. Pertama ya. Ya.
Katanya jawabannya Oke, nih A nih Kak. Banyak yang oke. jawab A. Kita lanjut ya. Waktunya udah overtime untuk ini. Karena kan untuk di verbal itu waktunya cukup singkat aja sih. Kita bahas lanjut. Jadi jawabannya ya benar. Jawabannya adalah A. Jadi terkait dari informasi yang jika kita ikuti informasi yang ada, berarti eh, di ini adalah informasi urutannya. Karena yang ditanyakan, jadi tips untuk jawab soal-soal verbal itu adalah pertama adalah baca soal dulu. Sorry, sorry. Itu ada dua, baca soal, bawa ke opsi, kembalikan ke wacana. Atau bisa baca soal, bawa ke wacana, cocokkan ke opsi. Gitu. Jadi kalau terkait soal ini, setelah kita baca soal, yang ada adalah urutan kegiatan. Oh, ternyata yang ditanyakan adalah urutan kegiatan. Setelah kita baca soal, berarti urutan kegiatannya apa saja. Ternyata ada nih di wacananya, berarti kita pakai yang ini gitu. Ah, ternyata ini adalah urutan tahapannya, berarti kita fokusnya cuma empat ini saja. Nah, berarti pemanasan harus dilakukan setelah pendaftaran peserta dan sebelum pelaksanaan lomba. Berarti kita cari yang eh, pemanasan harus dilakukan setelah pendaftaran. Berarti pendaftaran itu ada di sebelah kiri dari pemanasan. Bukan. Ini bukan. Seharusnya di sini. Terus ini udah benar. Terus ini bukan. Jawabannya adalah ini. Oke, ya. Nah, kita masuk di kuantitatif. Tadi itu ada beberapa contoh dan latihan soal dari soal-soal terkait sesi penalaran verbal. Nah, ini untuk masuk di penalaran kuantitatif. Di penalaran kuantitatif ini, itu waktu pengerjaannya tadi cukup eh, lama ya, 40, sekitar 40 menit. Nah, di penalaran kuantitatif ini, itu terbagi lagi breakdown soal-soalnya seperti apa, tuh materinya apa saja. Jadi ada soal deret, aljabar dan aritmatika, dan kecukupan data. Nah, ini cukup cukup text time gitu sih, soalnya pengenalan kuantitatif kuantitatif itu kan ada banyak macam nih eh, hitung-hitungannya seperti apa, apalagi di bagian aljabar dan aritmatika. Aljabar dan aritmatika itu materinya cukup luas, jadi sehingga perlu eh, latihan sering-sering latihan untuk mengerjakan soal-soal terkait penalaran kuantitatif. Ini adalah salah satu contoh soal untuk soal deret. Ini soal deretnya seperti ini. Nah, biasanya kalau soal deret itu ditanyakan ada di blank untuk angka yang ditanya di bagian depan, di tengah, ataupun bagian akhir gitu. Nah, kalau ini kita lihat soal deretnya ini yang menggantikan tanda tanya itu seperti apa. Berarti untuk pengerjaan soal deret itu sendiri, kita cari dulu polanya. Apakah polanya bertambah, berkurang, dibagi, diakarkan, dikuadratkan, dan seterusnya. Nah, tipsnya kalau misalkan kita untuk melihat soal-soal deret seperti ini, kalau dari deretan dari kiri menuju ke kanan itu selalu besar, berarti kita curiga atau kita bisa saja bahwa angka itu bisa dijumlah, bisa dikali, ataupun bisa dikuadratkan. Kenapa? Karena dari urutan dari kiri ke kanan itu angkanya semakin lama semakin besar gitu kan, bisa saja dikali ataupun dijumlah. Nah, kalau kita lihat dari sini itu polanya akan mendapatkan nilai 94 dari 1 ke 4, 4 ke 10, 10 ke 22, 22 ke 46 gitu. Nanti pola selanjutnya adalah 94. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin ini latihan soal kali ya. Satu ke satu ini random lagi, berarti kita cari dulu polanya seperti itu. Coba di
Nah, ini ada soal lagi. Ayo teman-teman boleh dijawab lagi di kolom komentar. Oke, waktunya habis ya. Kita kita lanjut. Jadi jawabannya adalah 20. Jadi polanya jawabannya 20 ya. Jadi polanya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Jadi itu secara simultan. Oke, kita bahas dulu terkait apa sih itu soal deret ya. Nah, soal deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung dari sifat barisan yang bentuk itu. Nah, pertama, jenis deret. Jadi jenis-jenis deret itu ada banyak. Deret aritmatika, deret geometri, deret Fibonacci, terus deret gabungan. Gabungan itu antara, sorry, penjumlahan atau pengurangan bilangan, terus deretan bilangan prima, terus deret campuran. Campuran ini bisa saja antara gabungan dari aritmatika ataupun geometri. Nah, terus untuk deret dengan pola kuadrat ataupun pola pangkat. Jadi untuk soal-soal deret nanti di TBS itu sendiri itu bukan hanya angka saja yang bisa bisa saja muncul ya. Bisa saja nanti apa namanya? Bisa saja nanti alfabet ataupun huruf gitu yang muncul. Jadi teman-teman juga harus tahu alphabetical order atau urutan-urutan abjad. Jadi bisa saja nanti di soal TBS-nya bukan hanya angka yang muncul atau bisa juga nanti ada probabilitas yang muncul adalah huruf seperti itu. Ini adalah salah satu contoh soal dari deret aritmatika. Jadi deret aritmatika itu adalah barisan bilangan yang antara selisih antar suku-sukunya itu tetap. Jadi kalau misalkan kita lihat ini di deret ini kan selisihnya itu tetap kayak ini 2 ke 5 kan plus 3 atau selisihnya 3. Ini juga selisihnya 3. Ini juga selisihnya 3. Nah, ini masuk ke dalam deret aritmatika. Nah, berarti nanti pola selanjutnya adalah 17. Tuh. Oke, itu untuk deret aritmatika. Nah, untuk deret geometri itu adalah barisan angka yang memiliki rasio tetap antara suku berturut-turut. Artinya rasionya tetap. Misal kayak ini. Maksudnya dia polanya lebih cakupannya lebih besar lagi dibandingkan deret deret aritmatika tadi. Nah, ini misal ini dikali dua, ini dikali dua, ini dikali dua. Nah, ini berarti pola selanjutnya kalau dikali dua nanti dapatnya 48. Suku Baik. jumlah dari suku sebelumnya. Biasanya ini tidak bisa kita tahu nih di soal nanti apakah deretnya seperti apa. Berarti kita coba-coba semua coba-coba semua possibility. Apakah nanti masuk untuk deret geometri, deret aritmatika ataupun deret Fibonacci. Jadi kalau deret Fibonacci itu artinya jumlah suku sebelumnya itu nanti akan hasilnya sama dengan suku setelahnya gitu. Berarti ini ini kan di plus nol. Nah, 1 plus satu berarti 2. 2 plus 3 5. 5 plus 3 plus 5 berarti 8. 5 plus 8 berarti 13. Berarti nanti kalau 8 plus 3 nanti dapatnya ya 21. Artinya kita jumlahkan dari suku sebelum, angka sebelumnya. Tadi 0 plus 1. Ini kan 0 ke 1 berarti 0 plus 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. Dan seterusnya. Seperti itu. Oke.
Nah, ini untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi, soal deret itu mengandung pola penjumlahan atau pengurangan yang lebih kompleks, seperti deret yang terdiri dari angka bilangan ganjil, bilangan genap, ataupun angka-angka yang tertentu mengikuti dari aturan-aturan itu sendiri. Nah, ini kalau misalnya ini kan ada, ini campuran nih. Ada angka angka genap, ada angka ganjil. Nah, kalau misalkan ini kita cari polanya, berarti polanya bisa saja ini kelas 2 eh, 6. plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Plus 6. Ya, terus untuk deret bilangan prima. Nah, kalau deret bilangan prima berarti pakainya bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Oke. Terus ada deret campuran. Deret campuran berarti antara deret aritmatika dan deret geometri. Nah, ini kalau kita lihat, kita cari polanya dulu nih untuk pola pengerjaan ini. 1,2,4,7,11,16 dan seterusnya. Kalau misalkan kita lihat, berarti ini plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ini plus. Oke, untuk deret. Ya, terus untuk pola kuadrat. Nah, ini kalau kalau pola kuadrat dan pola pola pangkat itu bisa kita lihat. Berarti kalau pola kuadrat atau pola pangkat berarti nanti angkanya dari kiri ke kanan itu akan semakin lebih besar lagi gitu. Tidak mungkin penjumlahan polanya. Kalau kita lihat berarti ini kuadrat. Oke, terus oke kita latihan itu. Coba dikerja dulu ya teman. Saya kasih waktu sesuai dengan yang tadi. Ya, ada soal lagi, boleh lagi dijawab di kolom komentar teman-teman. Kak, katanya nih Kak, jawabannya. Oke, waktu habis. Jadi jawabannya adalah A. Pokoknya A ya guys. Jadi polanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini A ke B, B ke C, C ke D, D ke F, F ke G, G, H, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Gitu. Ini kan A, B, C berarti dia ada 20 itu nanti dua jaraknya kan. 62, 250. C, D, E, F. Berarti ada dua huruf yang jaraknya gitu. Berapa? Nah, ini nanti ada 5 huruf. 20, O, P, Q, R, S, T. Pokoknya 4. 80 gitu. Oke, Udah bisa? lanjut. Udah. Nah, coba waktu dimulai dari sekarang. Ayo lagi-lagi, ada soal lagi. Lanjut, boleh diisi lagi di kolom chat. Kira-kira apa ya jawabannya? Lagi nih Kak, katanya jawabannya.
Eh, Oke, waktu habis ya. Jadi jawabannya adalah benar. E. I, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V. Ini polanya tetap. Oke, lanjut. Waktu dimulai dari sekarang. wah, lanjut udah mulai kelihatan angkanya rumitnya sepertinya. Ayo teman-teman boleh lagi dijawab lagi. Udah mulai banyak yang jawab, Kak. Jadi udah mulai panas sepertinya siang hari ini. Ayo teman-teman silakan dijawab. A, kata teman-teman jawabannya A. Benar nggak Kak A jawabannya? Oke, waktu habis ya. Kita bahas ya. Jadi kalau dapat soal seperti ini sebenarnya modified aja sih ya. Jadi polanya adalah kita lihat dulu simbolnya. Simbolnya itu berurut. Minus, plus, minus, plus, minus. Berarti pola selanjutnya apa? Plus atau minus? Jawabannya plus. Berarti kita cari yang ada plus. Berarti ini bukan. Ini bukan. Itu. Habis itu karena ini adalah bilangan desimal, berarti tinggal kita lihat nih angka-angkanya apa-apa saja. Nah, kalau angkanya apa saja, itu nanti jawabannya adalah 0,0. Ya, oke. Nice. Mantap, guys. Oke, lanjut. Nah, ini coba. Oke, waktunya habis ya. Jadi jawabannya adalah Bravo, -2. Oke, nah ini coba dilanjut lagi pengerjaannya, waktunya mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Nah, jadi ini jangan pusing melihat dari angkanya dari kiri ke kanan kan semakin besar kan. Jadi ada 4 possibility. Berarti tadi 4 possibility adalah penjumlahan, perkalian, kuadrat, ataupun Fibonacci. Nah, kalau kita lihat polanya, ini adalah masuk Fibonacci nih. 5 plus 8 kan itu dapatnya 13. 8 plus 13 itu dapatnya 21. 13 dengan 21 dapatnya 34. 21 dengan 34 dapatnya 55. 34 dan 55 dapatnya nanti 89. Nah, tinggal kita lihat 55 dengan 89 itu apa? Berapa nilainya? Tinggal kita lihat aja sih ekornya aja atau nilai angka terakhirnya. 5 dengan 9 kan pasti nilainya ekornya 4. Baru cari yang ekor 4. Yang ekor 4 adalah, jadi jawabannya adalah A.
Oke, nice. Uh, itu tadi soal-soal deret nih. Nah, masih ada lagi nih untuk soal-soal yang lebih expert yang bisa saja sebagai FR untuk eh, apa namanya FR untuk pengerjaan soal-soal deret nih, teman-teman. Teman-teman mau lanjut lagi nggak untuk pengerjaan soalnya? Nah, Oke, gimana kalau teman-teman? kalau mau lanjut lagi, saya kirim link